Sejarah keperawatan jiwa dan tren serta isu dalam keperawatan jiwa. Selanjutnya ada pendahuluan. Menurut American Nurse Association, keperawatan jiwa adalah area khusus dalam praktik keperawatan yang menerapkan teori perilaku manusia sebagai ilmu dan penggunaan diri sendiri secara terapeutik untuk meningkatkan, mempertahankan, dan memulihkan kesehatan jiwa pada fungsi yang terintegrasi dalam kondisi sehat dan sakit. Selanjutnya, sejarah keperawatan jiwa global. Abad pertengahan hingga tahun 1773, rumah sakit jiwa pertama, Rumah Sakit Kerajaan Bethlehem, dibuka di Inggris pada tahun 1403. Diucapkan Bediam, nama itu melambangkan perilaku tidak manusiawi kepada ODGJ. Selanjutnya, perilaku manusiawi terhadap orang yang sakit jiwa mengalami kemunduran karena individu yang sakit jiwa dikucilkan dari masyarakat dan dikurung di rumah sakit jiwa atau institusi. Selanjutnya, keperawatan jiwa di Indonesia. Ada penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang. Untuk penjajahan Belanda, tahun 1799, pemerintah kolonial Belanda mendirikan rumah sakit Binet Hospital di Jakarta. Tujuannya untuk memelihara kesehatan staf dan tentara Belanda. Tidak ada perkembangan profesi keperawatan setelah penjajahan Inggris dan kembali ke tangan Belanda. Kesehatan penduduk Indonesia menjadi lebih baik. Selanjutnya, penjajahan Jepang. Tahun 1942 sampai dengan 1945, zaman kemunduran dan kegelapan bagi keperawatan. Pemerintah Jepang mengambil ahli pemimpin rumah sakit, wabah penyakit karena ketidaksediaan obat. Tahun 1812 sampai dengan 1816, semboyan kesehatan adalah milik setiap manusia. Upaya memperbaiki derajat kesehatan pribumi, merawat ODGJ dan tantangan. 4 tahun pasca kemerdekaan, pendirian rumah sakit dan balai pengobatan. 1952, berdiri sekolah keperawatan. 1962, Departemen Kesehatan mendirikan Akbar. 1985, UI mendirikan PSKI dan UFK. Setelah itu berdiri PSKI lainnya di Unpad, UGM, Unpati, Unpid, Unhas, dan lain-lain. Tren dalam keperawatan jiwa. Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang sangat cepat. Perawat harus punya kemampuan dalam menggunakan komputer. Distance learning. Konsumen sekarang sudah punya pengetahuan lewat internet tentang kesehatan dan berbagai penyakit. Konsumen semakin teriak atau tertarik dan mempunyai pengetahuan tentang promosi kesehatan dan juga pencegahan penyakit. Perawat harus memahami perubahan peran konsumen dan mempunyai keterampilan yang memadai dan menolong klien dan keluarga untuk memaksimalkan peran mereka dalam merawat klien di rumah. Adanya organisasi atau gerakan konsumen, misalnya HERNI, Voice Network, Komunitas Peduli Skizofrenia. Selanjutnya, isu dalam keperawatan jiwa. Isu dalam keperawatan jiwa, kurangnya evidence base, sulit untuk menjustifikasi secara ilmiah tindakan keperawatan. Pembagian peran tidak jelas, menjadi perawat jiwa bukan merupakan pilihan. Selanjutnya, ethical dilema pada isu pelayanan keperawatan jiwa. Apakah pasien yang berperilaku mengganggu harus dikurung? Kalau hubungan terapeutik sudah selesai, boleh tidak mempunyai hubungan lebih lanjut dengan pasien? Apakah pasien psikotik boleh menolak untuk dirawat? Dari materi ini, saya mengambil kesimpulan berkaitan dengan tren dan isu. Perawat perilaku meningkatkan kualitas pelayanan melalui riset yang mendukung justifikasi untuk tindakan keperawatan evidence based. Karenanya pendidikan perawat jiwa harus selalu ditingkatkan.